Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi baru untuk tingkat 11, yaitu bab barunya adalah tentang suku banyak atau disebut juga sebagai polinomial. Nah, untuk pertemuan kali ini kita materinya masih seputar tentang pengertian dari suku banyak atau polinomial. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari suku banyak atau disebut dengan polinomial. Apa sih suku banyak atau polinomial? Jadi suku banyak atau polinomial itu adalah suatu pernyataan aljabar yang dibentuk dari variabel berpangkat bilangan caca yang dikalikan dengan suatu bilangan dan digabungkan dengan tanda penjumlahan atau pengurangan. Nah, jadi dalam artian di sini adalah suku banyak. Kalau dilihat dari tampilannya itu adalah suatu bentuk aljabar dengan variabelnya itu berpangkatnya itu bilangan cacah. Jadi nggak hanya, kalau yang kita pelajari biasanya hanya berpangkat 1 atau berpangkat 2 gitu ya, paling banyak misalkan x 3x saja atau 3x kuadrat gitu ya. Jadi paling besar itu pangkatnya 2. Tapi kalau untuk suku banyak ini berarti pangkatnya itu lebih dari 2 gitu, dimulai dari 0 karena dia termasuk bilangan cacah untuk pangkatnya. Nah, di sini secara umum suku banyak dalam variabel x dan berderajat n berbentuk, nah ini bentuk umumnya ya, jadi an, x pangkat n ditambah an-1, x pangkat n-1 sampai nanti a1x ditambah a0 gitu ya. Jadi maksudnya di sini nanti dia pangkatnya n itu adalah merupakan bilangan cacah gitu ya, sampai nanti a0 di sini ketika x-nya itu sudah berpangkat 0, jadi sudah nggak ada di sini. Dimana dari bentuk umumnya ini keterangannya adalah di sini bentuknya dalam bentuk variabel x gitu ya. Jadi variabelnya itu adalah x. Bisa dalam bentuk huruf lain variabelnya bisa. Kalau ini kita contohkan sebagai variabelnya itu adalah variabel x. Lalu untuk derajatnya, apa sih derajat? Derajat itu adalah pangkat tertinggi dalam bentuk aljabarnya. Jadi dalam bentuk umumnya suku banyak ini, pangkat tertingginya itu berapa? Nah, itu ada disebut sebagai derajatnya. Tidak selalu ditaruh di depan gitu ya. Jadi kalau derajat itu tidak selalu pangkat yang ada di paling depan, tidak, melainkan pangkat tertingginya gitu ya. Nah, lalu koefisien masih ingat ya bentuk aljabar, kalau koefisien itu adalah angka di depan variabel. Nah, di sini berarti kan variabelnya x, berarti angka di depannya adalah an atau an-1, a1 dan a0 gitu ya. Nah, itu disebut dengan koefisien. Lalu ada juga sebutannya untuk koefisien utama gitu ya. Jadi ada koefisien, kalau koefisien berarti kan semuanya. Tapi kalau untuk koefisien utama artinya dia koefisien dari variabel perpangkat tertinggi gitu ya. Jadi pangkat tertingginya gitu, cari pangkat tertingginya, lalu koefisiennya atau angka di depannya itu disebut dengan koefisien utama gitu ya. Nah, lalu untuk suku utama, itu adalah suku yang memiliki pangkat tertinggi. Nah, itu namanya suku suku utama gitu ya. Jadi variabelnya itu memiliki pangkat tertinggi. Nah, itu dia disebut dengan suku utama. Lalu ada lagi yang dinamakan suku tetap. Nah, suku tetap itu bisa kita katakan sebagai konstantanya, artinya yang tidak punya variabel gitu ya. Kalau di sini berarti adalah a0 gitu. Kalau suku tetap biasanya memang kita menganggapnya adalah konstanta biasanya yang tidak punya variabel. Oke, langsung kita ke contohnya. Di sini dari bentuk-bentuk aljabar berikut, manakah yang merupakan suku banyak atau polinomial? Pertama kita mau kenal dulu nih, mana sih yang dari kelimanya ini ada A, B, C, D, E, dia polinomial atau bukan gitu ya. Jadi kita harus kenal. Tadi kan kalau polinomial itu pengertiannya adalah suatu bentuk aljabar dengan variabel berpangkat bilangan cacah gitu ya, itu syaratnya. Lalu dia dipisahkan dengan tanda penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk yang A tadi itu adalah dua saja. Nah, ini polinomial atau bukan? Ini polinomial. Padahal dia tidak ada variabelnya ya. Sebenarnya dia ada, tapi variabelnya berpangkat 0 sehingga tidak dituliskan, hanya 2 saja. Atau biasanya disebut dengan suku tetap gitu ya. Kalau yang suku tetap kan kalau yang tidak punya variabel gitu ya. Nah, dia dikatakan sebagai polinomial gitu ya, karena memiliki variabel dengan pangkat bilangan cacah. Nah, variabelnya misalnya x, bilangan pangkatnya itu 0 gitu kan. Nah, 0 merupakan bilangan cacah, makanya dia termasuk polinomial. Lalu untuk 3x plus 5, ini polinomial atau bukan? Polinomial gitu ya, karena di sini variabel x-nya berpangkat 1 dan 1 itu merupakan bilangan cacah
gitu ya. Nah, lalu akar X plus 1. Nah, sebelum kita tentukan, kita buat dulu yang akarnya ini menjadi bentuk perpangkatan, yaitu menjadi X pangkat setengah. Jadi kalau akar X itu berarti sama aja X pangkat setengah gitu ya. Nah, ini bukan polinomial. Kenapa? Karena pangkatnya setengah. Setengah itu bukan merupakan bilangan cacah. Jadi akar X plus 1 bukan merupakan polinomial atau suku banyak. Gitu ya. Nah, lalu untuk yang D, 2x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 3. Nah, kalau ini polinomial. Kenapa? Karena dia berderajat 4 nih, paling tinggi nih ada. Ini pangkatnya 4, ini pangkatnya 3, pangkatnya 2. Itu merupakan semuanya bilangan cacah. Nah, berarti dia disebut sebagai polinomial. Lalu untuk yang E, X ditambah 2x min 2 min 11. Nah, kita lihat di sini. Ini pangkatnya 1, ini pangkatnya min 2. Ini pangkatnya 0 ya, karena dia kan suku tetap. Bukan polinomial. Kenapa bukan polinomial? Karena salah satu variabelnya memiliki pangkat minus 2. Dan minus 2 itu bukan bilangan cacah. Maka dia bukan merupakan suku banyak atau polinomial. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, artinya yang bukan polinomial adalah kalau dia mengandung akar dan dia memiliki pangkat negatif. Gitu aja ya. Jadi kalau misalkan mau gampang, pokoknya kalau ketemu dia dalam bentuk akar lalu ada pangkat yang negatif, berarti dia bukan suku banyak atau polinomial. Paham ya? Oke, nah di sini untuk contoh yang kedua, kita tentukan sini adalah untuk menentukan derajat koefisien utama, suku tetap, dan koefisien dari suku banyak berikut. Di suku banyaknya ada A, suku banyaknya 3x pangkat 5 plus 2x pangkat 4 min 10x pangkat 3 plus 7x pangkat 2 plus 4x min 6. Ini bentuk suku banyaknya dengan bentuk pangkat berurut gitu ya. Pangkat berurut di mana pangkatnya itu turun. Gitu ya, dari 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, ini urut. Tapi bisa acak nggak? Bisa aja. Tapi kalau ini sudah bagus karena dia sudah urut pangkatnya. Untuk yang B, 2x pangkat 4 min 5x kuadrat min 9x plus 6. Nah, yang ditanya derajat koefisien utama, suku tetap, dan koefisiennya dari masing-masing suku banyak. Nah, untuk yang pertama dulu. Nih, yang C juga ada ya, min 2x pangkat 3 plus 7x kuadrat min 5x. Oke, yang A. Di sini 3x pangkat 5 plus 2x pangkat 4 min 10x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus 4x min 6. Yang disebut dengan derajat tadi apa? Derajat itu adalah pangkat tertinggi dari variabelnya. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah 5. Berarti artinya dia derajatnya adalah 5. Paham ya? Lalu koefisien utama. Koefisien utama adalah angka di depan variabel dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah x pangkat 5. Berarti koefisien utamanya adalah 3. Karena angkanya di depan x pangkat 5-nya itu adalah 3. Lalu suku utama. Suku utama itu adalah bentuk yang paling awal atau yang memiliki pangkat tertinggi gitu ya. Tapi dalam satu kesatuan termasuk koefisien maupun variabel. Jadi suku itu yang mana sih? Ini suku nih. 3x pangkat 5 ini suku pertama. 2x pangkat 4 suku kedua. Min 10x pangkat 3 itu ketiga. 7x kuadrat itu keempat. 4x itu kelima. Min 6 itu ke-6 gitu ya. Jadi ini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 suku gitu. Itu yang dinamakan dengan suku. Jadi kalau misalkan dia, tapi harus beda-beda ya. Kalau misalkan dia ada suku yang sejenis harus dioperasikan dulu. Jadi dia dalam bentuk satu suku gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan suku. Nah, suku utama adalah yang memiliki pangkat tertinggi dalam kesatuan dengan koefisien, yaitu 3x pangkat 5 di sini. Gitu ya. Nah, lalu untuk suku tetap itu adalah yang tidak punya variabel. Di sini adalah minus 6. Minusnya ikut ya karena dia satu kesatuan. Lalu untuk koefisiennya berarti angka di depan variabel 3, 2, min 10 ya kan, 7, 4, min 6 gitu. Lalu untuk yang B kita lihat di sini 2x pangkat 4 min 5x kuadrat plus 6 min 9x. Ini nggak urut nih ya kan. Nah, berarti kita lihat di sini pangkat tertingginya berapa? 4, berarti derajatnya 4 gitu ya. Lalu koefisien utamanya berapa? 2, karena pangkat tertingginya 4 nih, x pangkat 4. Angka di depannya 2, berarti koefisien utamanya 2. Lalu suku utamanya berarti yang punya pangkat tertinggi, 2x pangkat 4. Lalu untuk suku tetapnya yang tidak punya variabel yaitu plus 6. Lalu koefisiennya apa saja? 2, min 5, min 9, lalu 6. Nah, itu namanya koefisiennya
gitu ya. Lalu yang C, 7x kuadrat min 5x min 2x pangkat 3. Ini juga nggak urut nih pangkatnya gitu ya. Nah, berarti tidak pangkat berurut ditulisnya. Derajatnya berapa? Nah, lihat. Tidak selalu di depan kan. Nah, karena ini 2, derajatnya ini 1, pangkatnya 2, ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 3. Nah, yang paling besar 3, tetap ditulisnya adalah berderajat 3. Tidak selalu yang ditulis yang paling depan. Gitu ya. Lalu koefisien utamanya adalah minus 2 karena pangkat tertingginya x pangkat 3, angka di depannya min 2. Lalu suku utamanya minus 2x pangkat 3. Gitu ya, itu suku utama. Lalu suku tetapnya 0. Kenapa? Nggak ada di sini yang tidak punya variabel. Berarti suku tetapnya adalah 0. Lalu koefisiennya apa aja? Berarti dimulai dari yang terbesar ya pangkatnya. Berarti min 2, 7, min 5 sama 0. Walaupun di sini nggak ditulis ya berarti tetap itu termasuk karena dia yang berpangkat 0. Jadi min 2, 7, min 5, 0. Nah, ini menentukan derajat, koefisien utama, suku tetap, dan koefisiennya. Bisa ya? Oke, untuk contoh yang ketiga, tentukan derajat dan banyak suku dari suku banyak berikut. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya, banyaknya suku. Nah, biar di sini. Nah, bentuknya di sini ternyata belum sederhana. Gitu ya. Kalau kita lihat yang A, ini ada yang di dalam kurung 3x min 2 kuadrat plus 2x pangkat 3 min 7. Lalu kalau yang B, di sini variabelnya nggak cuma x, ada y. Nah, kita bahas. Untuk yang A, 3x min 2 kuadrat plus 2x pangkat 3 min 7. Artinya, yang di dalam kurung jabarkan dulu. Gitu ya, artinya diapain? Dikuadratkan dulu, sesuai dengan di sini. Tandanya, pangkat 2. Berarti harus dikuadratkan. Berarti 3x min 2 kali 3x min 2. Nah, kamu kali ini. 3x kali 3x, itu kan kali pelangi, 9x kuadrat. 3x kali min 2, min 6. Min 2 kali 3x, berarti min 6. Min 2 kali min 2, 4. Nah, dapatlah 9x kuadrat min 12x plus 4. Gitu ya. Ini hasil kuadratnya. Lalu digabungin sama yang 2x pangkat 3 min 7. Ya kan? Ini hasilnya. Lalu kita gabungin sama 2x pangkat 3 min 7. Gitu ya. Didapatlah 2x pangkat 3 dapat dari ini. Pangkat tertingginya 2x pangkat 3. Karena ini di pangkat 2. Plus 9x pangkat 2 min 12x. Nah, 4 sama min 7 bisa dijumlahin. Berarti jadi min 3. Nah, ini hasilnya. Baru kita tentukan derajatnya. Gitu kan ya. Derajatnya berarti pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya 3. Artinya derajatnya 3. Lalu sukunya ada berapa? Atau banyak sukunya? Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Sudah beda-beda ya pangkatnya. Berarti dia punya 4 suku. Seperti itu. Nah, lalu untuk yang B, di sini yang variabelnya nggak cuma X, ada Y-nya, berarti harus dipisah nih. Gitu ya, ini merupakan suku banyak dengan 2 variabel, yaitu X dan Y. Berarti tinggal satu-satu. Artinya, cari dulu nih derajatnya untuk X. Derajatnya X berarti pangkat tertingginya X. Pangkat tertingginya X berapa di sini? Ini 3, 2, 1. Ini 1. Nah, ini udah nggak ada nih, 0 berarti. Berarti derajatnya adalah 3 untuk X. Lalu untuk yang Y, nah, yang Y yang paling tinggi berapa? 4. Berarti derajat variabel Y-nya adalah 4. Lalu untuk derajat suku banyaknya adalah 6. Kenapa 6? Maksudnya secara keseluruhan ya. Jadi kalau misalkan X-nya aja itu 3 derajatnya. Tapi kalau untuk Y-nya itu 4. Tapi untuk secara keseluruhan untuk suku banyaknya itu 6. Dapatnya dari mana? Karena dia derajat tertingginya itu adalah yang terbesarnya itu didapat dari yang gabungan antara X sama Y. Tapi bukan ditambah 3 sama 4, enggak, karena kan dia nggak jadi 1 ya. Nah, itu didapat dari yang terbesar itu X pangkat 2 sama Y pangkat 4. Gitu. Dimana di sini kan kalau dia sendiri kan cuma 3. Nah, kalau ini digabungin itu jadi 6. Ini 1. Ini 1 tambah 1 jadi 2. Ini 2. Nah, artinya berarti di sini yang terbesarnya adalah 6, yaitu gabungan dari X kuadrat sama Y pangkat 4. 2 tambah 4 jadinya 6. Nah, itu adalah derajat suku banyak secara keseluruhan kalau dia variabelnya nggak cuma 1. Bisa ya? Oke. Nah, ini untuk latihannya. Gitu ya. Nanti untuk latihannya kamu kerjakan gitu sesuai dengan contohnya. Tapi nanti kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Oke, mungkin sekian dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.